Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang mulia, yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Wahid Nafis LC-MEI selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi makro, dan tidak lupa juga kepada teman-teman perbankan syariah 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Zulhamim, NIM E 2019-1013. Di sini saya akan mereview terkait 3 materi dari video tanggapan dari saudari Bulkis Humairah. Langsung saja saya akan mereview terkait 3 materi tersebut. Adapun 3 materi tersebut yakni pengantar ilmu ekonomi makro, kemudian perhitungan pendapatan nasional, dan uang dan fungsinya. Baik, yang pertama saya akan paparkan dulu terkait apa sih yang dimaksud dengan pengantar ilmu ekonomi makro. Yang dimaksud dengan pengantar ekonomi, yang dimaksud dengan ilmu ekonomi makro menurut Adam Smith yakni sebuah cabang ilmu yang membahas atau sebuah cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia atau tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah sumber daya yang memiliki batasan penggunaan. Jadi yang dimaksud dengan ilmu ekonomi menurut Adam Smith ini sebuah cabang ilmu yang mempelajari atau yang membahas tentang perilaku individu atau manusia, yang mana memiliki usahanya tersebut memiliki tujuan, di mana itu dalam tujuan tersebut dari sumber daya alamnya itu memiliki batasan untuk mencapai suatu tujuan seperti itu. Kemudian yang kedua yakni konsep yang kedua yakni pembagian ilmu ekonomi, yang mana itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Yang pertama yakni ilmu ekonomi deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan ilmu ekonomi deskriptif yakni sebuah ilmu atau kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kondisi ekonomi suatu negara pada masa tertentu. Jadi dalam ekonomi deskriptif ini dijelaskan atau dipaparkan mengenai kondisi ekonomi suatu negara pada masa tertentu. Kemudian yang kedua yakni ilmu ekonomi teori, yang mana yakni gejala-gejala yang timbul akibat perilaku manusia dalam usahanya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Ini sudah jelas ya, dari ekonomi teori yakni gejala-gejala yang timbul, yang mana tujuannya itu untuk kesejahteraan bersama. Kemudian ekonomi terapan, yang mana membahas secara khusus tentang penerapan ilmu ekonomi dalam sektor rumah tangga seperti distribusi, konsumsi, dan produksi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya yakni perhitungan pendapatan nasional, yang mana yang dimaksud dengan perhitungan pendapatan nasional yakni nilai total output akhir pendapatan suatu negara dari seluruh barang atau jasa yang diproduksi dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian adapun konsep pendapatan nasional yakni yang pertama yakni produk domestik bruto, kemudian produk nasional bruto, kemudian produk nasional neto, kemudian pendapatan nasional neto, dan pendapatan perseorangan, dan pendapatan yang siap dibelanjakan. Kemudian manfaat dari perhitungan pendapatan nasional yang pertama yakni mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kemudian yang kedua yakni mengevaluasi kinerja perekonomian pada skala tertentu. Kemudian yang ketiga yakni sebagai indikator kualitas hidup masyarakat. Jadi itu yang dimaksud apa yang ada dalam manfaat perhitungan pendapatan nasional. Kemudian yang selanjutnya macam-macam metode perhitungan pendapatan. Nah, dari perhitungan pendapatan nasional ada metode-metode dalam perhitungannya. Yang pertama yakni metode pendekatan nilai produksi.
kemudian yang kedua metode pendekatan pendapatan, kemudian yang ketiga metode pentambatan pengeluaran. Kemudian pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi dalam dalam perhitungan ekonomi nasional ini juga ada dari perspektif ekonomi Islam, yang mana yang pertama ya ini pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu suatu rumah tangga. Jadi harus ada pemerataan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Kemudian yang kedua, yakni pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yakni dalam pendapatan nasional itu harus terukur produksinya itu harus menjangkau di sektor pedesaan. Kemudian yang ketiga, yakni pendapatan nasional harus mengukur kesejahteraan ekonomi. Jadi diukur dalam pendapatan nasional ini harus memperhatikan atau mementingkan atau memprioritaskan kesejahteraan ekonomi Islam. Kemudian sumber-sumber dari pendapatan nasional yakni yang pertama menurut Islam yakni pendapatan ghanimah, yang kedua infak, yang ketiga sedekah, yang kedua zakat, yang keempat zakat, yang kelima usur, yang keenam jizyah, yang ketujuh kharaj atau pajak, yang kedelapan pajak tambang dan harta karun, dan yang terakhir yakni wakaf. Kemudian kita beralih ke materi yang ketiga, yang mana materi yang ketiga ini merupakan uang dan fungsinya. Uang dan fungsinya. Adapun yang maksud dengan uang yakni benda yang diterima oleh masyarakat umum untuk alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jadi yang dimaksud dengan uang yakni sebuah benda atau barang atau entitas yang diterima oleh masyarakat umum yang digunakan sebagai alat pertukaran dalam kegiatan ekonomi. Kemudian adapun jenis-jenis uang, yang pertama yakni berdasarkan bahan pembuatannya yakni ada uang logam dan uang kertas. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan yakni ada uang kartal dan uang giral. Kemudian berdasarkan nilainya yakni uang dibagi menjadi dua juga, yakni uang penuh dan uang tanda. Kemudian adapun fungsi uang, yang pertama yakni uang sebagai alat tukar atau medium of change. Yang kedua yakni uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Kemudian uang sebagai alat penyampaian nilai valuta atau valuta itu tadi ya. Kemudian fungsi turunan uang, yang pertama yakni sebagai alat transaksi yang sah, kemudian sebagai alat pembayaran utang, kemudian sebagai alat penimbunan kekayaan, kemudian alat untuk pemindah kekayaan, kemudian yang terakhir sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Kemudian adapun fungsi uang berdasarkan perspektif dari ekonomi Islam yakni ada tiga. Yang pertama yakni sebagai alat pembayaran, sebagai alat hitung, kemudian sebagai penyimpan kekayaan. Mungkin sekian dari review saya terkait tiga materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.